Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi Ari Ramadan dari kelas PTBA 2021 dengan NIM 2103073. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari pengelolaan pendidikan, bab 2 yaitu pengelolaan tenaga pendidik. Pengelolaan tenaga pendidik terdiri atas administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mempunyai tiga arti, itu arti sempit, arti luas, dan pengertian secara umum. Arti sempit, ketatahusahaan yang memiliki arti sebagai kegiatan untuk melakukan penyusunan keterangan yang dilakukan secara sistematis, serta adanya kegiatan pencatatan tertulis. Secara arti luas, administrasi pendidikan mencakup satu, setting administrasi pendidikan, geografi, demografi, ekonomi, ideologi kebudayaan, dan pembangunan. Dan yang kedua, pendidikan mencakup bidang garapan administrasi. Ketiga, substansi administrasi pendidikan mencakup tugas-tugasnya, prosesnya, asasnya, dan perilaku administrasi. Itu secara pengertian secara umum dari administrasi pendidikan yaitu upaya pengelolaan berbagai kegiatan pendidikan untuk tujuan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi administrasi pendidikan. Menurut Daryanto tahun 1998, education administration is the process as including the following activities: planning, organizing, directing, coordinating, and control. Dan dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat dalamnya. Menurut Terry tahun 2006, fungsi manajemen ada empat, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi organisation atau organizing, dan fungsi pelaksanaan atau actuating, dan fungsi pengendalian atau controlling. Dan yaitu menurut Luther Gulick, fungsi manajemen ada tujuh, yaitu fungsi-fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pengaturan anggota atau staffing, dan fungsi pengarahan atau directing, fungsi koordinasi atau coordinating, fungsi pelaporan atau reporting, dan fungsi-fungsi pencapaian tujuan atau budgeting. Menurut Hersey and Blanchard, fungsi manajemen ada empat, yaitu fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, fungsi peningkatan atau semangat motivating, dan fungsi pengendalian atau controlling. Selanjutnya ada proses-proses dalam administrasi pendidikan. Terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, implementing, dan juga pengendalian. Yang pertama, kita ke perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan terdiri dari tahapan yang tersebut mempengaruhi satu sama lain. Maksud dari perencanaan ini lebih ditekankan untuk menghasilkan sejumlah informasi yang valid, reliable, dan komprehensif, dan cepat tersedia bagi alternatif tindakan. Sebagai pedoman untuk monitoring mengkoordinasikan tujuan jangka panjang, merupakan dasar pengujian kembali dan perbaikan tujuan, kesinambungan antara rencana dengan kebijakan, menyeluruh, dan menggunakan metode dan teknik PPBS, analisis sistem, network scheduling, risk model, model simulasi, analisis lingkungan, dan pengukuran kebutuhan, cost benefit, dan effectiveness analysis, manajemen, dan sistem kontrol, serta operasi riset. Kedua ada implementing atau organizing. Implementing maksudnya saya, dan ini terdiri dari dua bagian, yaitu organizing dan pengarahan. Organizing, menurut Terry Andrew tahun 2014 menyatakan organisasian merupakan proses pengelompokan dan penugasan setiap kelompok manajer yang mempunyai kekuasaan untuk mengawasi anggota kelompok. Ada empat komponen nyata dan pengorganisasian dan komponen itu dapat diingat dengan perkataan where, yang berarti work, employees, relationship, and environment. Selanjutnya ada implementingnya bagian kedua, yaitu pengarahan. Pada hakikatnya, pengarahan ini mengandung kegiatan motivasi atau motivating. Kegiatan motivasi ini sebenarnya terdapat pada kegiatan directing sebagai sebuah fasilitas atau sarana melakukan pengarahan terhadap para personel dalam organisasi. Menurut Siswanto tahun 2005, pengarahan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran dengan ada rencana yang telah ditetapkan
maka langkah selanjutnya adalah mengarahkan dan memotivasi sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana yang dimaksud. Yang terakhir yaitu ada pengendalian atau controlling. Pengendalian ini merupakan fungsi yang mengatur dan mengarahkan cara pelaksanaan dari suatu rencana program, proyek, dan kegiatan, di samping manajemen lainnya, baik dalam bentuk tata laksana. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena poin satu, pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Poin kedua yaitu pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. Poin ketiga, pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian yang dilakukan dengan baik. Yang terakhir yaitu tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yang saya paparkan tadi, yaitu pengelolaan tenaga pendidik terdiri dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki banyak sekali fungsi dan juga proses. Fungsinya yaitu menurut Latar Gulik, fungsi manajemen ada 7 yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi organisasi atau organizing, fungsi pengaturan anggota atau staffing, fungsi pengarahan atau directing, fungsi koordinasi atau coordinating, fungsi pelaporan atau reporting, dan fungsi pencapaian tujuan atau budgeting. Dan untuk proses dalam administrasi pendidikan, yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada implementing, dan yang terakhir ada pengendalian. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan kali ini. Mohon maaf atas kendalanya dan juga kesalahan kata yang saya telah paparkan tadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.